Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 tahun 2025, Jabatan Arsiparis Terampil di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang ini adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Bontang. Dengan total keseluruhan pegawai yaitu 102 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Umum 23 pegawai, Perencanaan 11 pegawai, Bidang Kepemudaan 14 pegawai, Bidang Keolahragaan 23 pegawai, Bidang Pariwisata 17 pegawai, dan Bidang Ekonomi Kreatif 12 pegawai. Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yaitu yang pertama, pengembangan potensi pemuda melalui berbagai program dan kegiatan. Yang kedua, peningkatan prestasi olahraga di tingkat lokal dan regional. Yang ketiga, promosi dan pengembangan sektor pariwisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Dan yang keempat, pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai alternatif sumber pendapatan daerah. Sedangkan tugas pokok dari Jabatan Arsiparis Terampil adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan pengolahan arsip meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, memberikan pelayanan kearsipan, memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan terhadap arsip yang dikelola. Melalui video ini, saya akan melaporkan hasil aktualisasi saya selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dalam upaya mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang. Yang mana penyebab dalam isu tersebut adalah yang pertama, jumlah pegawai yang ditugaskan khusus di bidang arsip masih terbatas. Yang kedua, kompetisi pegawai non-arsip dalam hal pengelolaan arsip belum merata. Yang ketiga, beban kerja ganda yang menyebabkan tugas kearsipan tidak menjadi prioritas. Dan yang keempat, sulit temu balik dokumen arsip pada saat dibutuhkan. Keterbatasan jumlah pegawai serta rendahnya kompetensi kearsipan menjadi penyebab utama lemahnya pengelolaan arsip. Ketidakjelasan prosedur kerja mengakibatkan setiap pegawai memiliki cara berbeda dalam mengelola arsip. Hal ini membuat arsip sulit ditertibkan dan berpotensi hilang. Sosialisasi peraturan kearsipan belum maksimal, sehingga budaya tertib arsip belum melekat di lingkungan kerja. Atas dasar permasalahan tersebut, peserta melaksanakan kegiatan aktualisasi upaya mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang dalam rangka meningkatkan tertib arsip. Pada kegiatan aktualisasi ini, peserta melaksanakan 5 kegiatan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tertib arsip kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Minta tolong Latsar CPNS tahun 2025 terkait untuk aktualisasi. Itu ada beberapa yang harus dilakukan oleh Bu Halimah. Yang pertama adalah sosialisasi tertib arsip kepada seluruh pegawai yang ada di Disbopar. Kegiatan yang pertama adalah sosialisasi tertib arsip. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2025. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, menyusun bahan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan bersama mentor pada tanggal 29 sampai 30 September 2025. Kegiatan ini bertujuan agar materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah tepat dan tersampaikan dengan baik ke seluruh pegawai. Untuk tahapan kegiatan yang kedua adalah menyampaikan materi sosialisasi tertib arsip. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh pegawai memahami tentang apa itu arsip dan manfaat pengelolaan arsip yang baik di suatu OPD. Hasil dari kegiatan ini adalah pemahaman tentang pentingnya arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi. Keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, meningkatkan mutu layanan publik, loyal, komitmen menjaga arsip sebagai aset negara. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah membuat SK tim untuk pengelola arsip. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, bertujuan agar pegawai yang ditunjuk sebagai unit pengelola arsip di masing-masing bidang dapat bertanggung jawab dalam mengelola arsip mereka. Keterkaitan dengan nilai ASN berhalak, yang pertama, kolaboratif mendorong
menjaga hubungan kerja yang baik. Berikut adalah hasil dari SK tim yang telah terbentuk. Pada kegiatan yang kedua adalah menyusun alur kerja sederhana terkait pengelolaan arsip. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2025. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan alur kerja. Kegiatan ini dilakukan bersama mentor pada tanggal 6 Oktober 2025. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan untuk membuat alur kerja pada kegiatan penataan dan penyimpanan arsip aktif di bidang-bidang. Untuk tahapan yang kedua adalah menyusun alur kerja sederhana untuk penataan dan penyimpanan arsip aktif. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2025 yang bertujuan agar terbentuknya standar kerja yang sistematis dan konsisten. Hasil dari kegiatan ini berupa alur kerja sederhana untuk kegiatan penataan dan penyimpanan arsip aktif di bidang-bidang. Pada tahapan yang ketiga adalah finalisasi dengan atasan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan agar alur kerja yang telah saya buat dapat disetujui dan bisa segera diinformasikan ke unit pengelola kearsipan. Hasil dari kegiatan ini berupa hasil akhir dari alur kerja sederhana yang telah disetujui. Berikut adalah alur kerja penataan dan penyimpanan arsip aktif di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Pada kegiatan yang ketiga, yaitu memberikan bimbingan teknis internal kepada pegawai unit pengelola. Ada 3 tahapan kegiatan yang harus dilalui. Yang pertama, persiapan materi pembimbingan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2025, bertujuan agar materi yang disampaikan dapat meningkatkan kemampuan pegawai unit pengelola kearsipan, terutama dalam hal pemberian kode klasifikasi arsip. Untuk tahapan kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan pembimbingan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2025 dengan menyampaikan materi yang telah saya siapkan sebelumnya. Keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu kompeten, meningkatkan kemampuan pegawai, dan adaptif, siap menghadapi perubahan kebutuhan organisasi. Sedangkan tahapan kegiatan yang ketiga adalah evaluasi pemahaman pegawai dengan membuat Google Form yang berisi pertanyaan seputar pemahaman materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini bertujuan agar dapat menilai kemampuan pegawai dalam pengelolaan arsip, khususnya mengklasifikasi arsip. Masuk pada kegiatan yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi sederhana melalui Microsoft Excel. Kegiatan ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, membuat template pencatatan arsip. Yang kedua, input data arsip. Dan yang ketiga, simulasi pencarian arsip. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan agar pencatatan arsip di unit pengelola dapat seragam sesuai peraturan ANDRI yang berlaku dan mempermudah pencarian arsip untuk mendukung efisiensi layanan. Keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu adaptif, memanfaatkan teknologi digital, dan akuntabel, data lebih transparan. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa daftar arsip digital sederhana. Masuk pada kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2025. Dengan melalui 3 tahapan kegiatan yaitu yang pertama menyusun instrumen monitoring yang dibuat di Google Form dan di-share ke unit pengelola kearsipan melalui grup WA. Lembar monitoring ini berisi aspek-aspek penilaian pengelolaan arsip secara garis besar. Untuk tahapan kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan monitoring. Link Google Form yang telah di-share di grup WA akan diisi oleh UP masing-masing bidang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan setelah seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, pegawai unit pengelola telah mampu mengelola arsip mereka dengan benar dan sesuai aturan ANDRI tentang kearsipan. Untuk tahapan yang ketiga adalah penyusunan laporan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan menyusun laporan evaluasi berdasarkan pelaksanaan monitoring sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian pegawai unit pengelola arsip di setiap aspek kegiatan dan dapat memperbaiki kekurangan sebelumnya. Keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel, hasil kegiatan dapat dievaluasi, dan kompeten perbaikan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek penciptaan, klasifikasi, dan penyimpanan arsip. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pemeliharaan dan penyusutan arsip, agar pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, pelatihan berkala bagi petugas arsip tentang sistem klasifikasi dan jadwal retensi arsip. Yang kedua, digitalisasi arsip penting untuk efisiensi pencarian dan keamanan data. Yang ketiga, pemeliharaan ruang arsip agar memenuhi standar suhu dan kelembaban. Yang keempat, penyusunan jadwal penyusutan arsip secara periodik dengan pendampingan lembaga kearsipan daerah. Dan yang kelima, peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan arsip inaktif. Demikian laporan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pengelolaan arsip di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata kedepannya menjadi semakin baik dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dengan banyaknya pelatihan yang akan dilakukan oleh lembaga kearsipan. Saya Nur Halimah, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka kegiatan Latsar CPNS 2025, saya selaku Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang sebagai mentor Latsar CPNS 2025 atas nama Nur Halimah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan kegiatan Latsar CPNS 2025 ini. Dengan harapan dengan adanya Latsar ini kita akan mendapatkan tenaga CPNS yang handal, berkompeten, dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Itu juga kami berterima kasih karena dengan adanya Latsar ini kami Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang sangat terbantu karena dengan Latsar ini akan lebih meningkatkan kualitas SDM dari yang bersangkutan, sehingga kami sebagai user akan dapat membina lebih lanjut dengan adanya Latsar yang sudah dilaksanakan oleh LAN RI bekerjasama dengan BKPSDM Kota Bontang. Sekali lagi terima kasih, dan pesan terakhir kami untuk Bu Nur Halimah, lebih berdedikasi, lebih meningkatkan motivasi untuk selalu belajar untuk menghasilkan sebagai pegawai yang berdedikasi dan berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri, saya selaku pengelola kearsipan di bidang umum atau sekretariat. Tanggapan saya terhadap kegiatan aktualisasi Latsar CPNS oleh Nur Halimah sangat membantu untuk kami di bidang-bidang maupun yang ada di Dispopar, dan semoga kedepannya pengelolaan arsip dapat berjalan lebih baik dan serta meningkat untuk kedepannya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni kepada saudari kita Nur Halimah dalam kegiatan Latsar ini. Judul yang diambil atau tema yang diambil adalah tentang pekerjaan rutin yang akan dia lakukan ke depannya. Dan saya lihat sejak awal mengikuti Latsar, Nur Halimah telah sangat aktif, baik itu via Zoom maupun kegiatan-kegiatan praktek yang dia lakukan untuk menyusun suatu makalah tentang kearsipan. Dan harapan saya ke depannya semua bisa diaplikasikan sesuai dengan makalah yang dibuat atau sesuai dengan job description-nya atau sesuai dengan tupoksinya. Dan saya lihat Nur Halimah ini sangat serius dan sangat antusias dalam mengikuti Latsar. Jangan lupa selesai Latsar kembali kegiatan rutinitas kita, tetap semangat untuk mengikuti Latsar berikutnya yang akan diadakan di Samarinda, yaitu Latsar langsung di tempat ya, di LAN ya. Oke, untuk Nur Halimah semangat, tetap semangat, terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.